Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Diki Dwi Darmawan, NPM 21020-431, Prodi Hukum Tata Negara kelas F. Di sini saya akan menyampaikan 3 kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya pelajari dari dosen saya sebagai tugas UAS semester 1. Di sini saya akan memulai judul pertama, yaitu kesimpulan tentang wudhu. Berwudhu adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan sholat, karena wudhu sendiri salah satu syarat sah sholat. Pengertian wudhu menurut syar'i adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama, niat menghilangkan hadas kecil dan cara melakukannya tepat pada waktu membasuh muka sesuai dengan pengertian niat itu sendiri. Kemudian, membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut hingga kepala, dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Kelima, membasuh kedua belah kaki sampai dengan mata kaki. Kemudian yang keenam, tertib, artinya berturut-turut mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhiri. Kemudian syarat-syarat wudhu yaitu beragama Islam, mumayyiz, tidak sedang berhadas besar atau junub misalnya, kemudian menggunakan air yang suci dan mensucikan seperti air sumur, mata air, dan lain-lain. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air kulit, artinya sampai dengan kuku pun air harus masuk. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu dari jalan depan seperti kencing dan dubur seperti buang air besar atau buang angin. Kemudian hilang akal. Yang maksud hilang akal ini seseorang yang gila, kemudian bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa memakai tutup atau penghalang. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan, dubur ataupun kubul, meskipun kemaluannya sendiri tanpa memakai penutup. Kemudian yang terakhir, tidur nyenyak. Tidur nyenyak juga bisa membatalkan seorang yang sudah berwudu, termasuk hilang akal juga. Jika kita hendak melaksanakan sholat, maka berwudulah dengan syarat sah yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syarat sah sholat adalah suci dari hadas besar
dan kecil. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulan beristinja menggunakan air seperti batu atau benda suci yang lain yang bersifat keras yang bisa mensucikan seperti air. Dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fathul Qorib dalam redaksi berikut. Wajib istinja sebab keluarnya air kencing ataupun air besar. Istinja bisa dilakukan dengan menggunakan air atau batu atau barang yang semakna dengan batu, yaitu benda padat yang suci, bisa menghilangkan kotoran dan tidak dimuliakan oleh syariat. Seiring berkembangnya zaman, media untuk beristinja pun semakin beragam. Tidak hanya menggunakan air atau batu, saat ini beberapa bangunan ataupun di beberapa negara seperti bangunan kelas, seperti hotel, restoran, dan lainnya, mereka sudah banyak menggunakan tisu atau toilet paper sebagai media untuk beristinja. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk bersuci ketika sudah beristinja tidak harus menggunakan air. Berdasarkan dari kutipan hadis, berdasarkan dari kutipan kitab Fathul Qorib tersebut, Nabi Muhammad SAW beristinja menggunakan batu ketika di mana situasi Nabi sedang tidak mendapatkan air. Dengan situasi tersebut dapat dijadikan kias bahwa beristinja menggunakan tisu diperbolehkan karena sudah ditentukan oleh ijma tentang kias tersebut dan sumber-sumber syar'i lainnya. Kemudian juga kita dilarang beristinja menggunakan tulang atau benda-benda keras yang termasuk najis dan dilarang oleh syariat Islam. Kemudian yang ketiga dan terakhir, kesimpulan tentang zakat. Zakat merupakan ibadah wajib umat muslim. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Dan zakat juga termasuk dalam rukun Islam. Jadi sifatnya atau hukumnya bersifat wajib. Zakat juga termasuk dalam rukun Islam dan menjadi salah satu pokok unsur bagi tegaknya syariat Islam. Menunaikan zakat adalah kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata zakat berasal dari zakah yang berarti suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan diberikan pada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian hukum menunaikan zakat itu wajib dan termasuk rukun Islam juga. Syarat-syarat zakat Islam berakal atau sudah balik, harta milik sendiri, dan mencapai nisab. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setelah menjelang Idul Fitri. Yang dikeluarkan itu sekitar 2,5% atau dengan beras dapat misalkan beras 25 kg dan diganti dengan uang-uang lainnya. Kemudian zakat harta itu zakat mal, yaitu
zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dalam perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, dan temuan lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.